Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Rama Adi Prayoga dengan NPM 2024 210020 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia teknologi, yaitu algoritma dan pemrograman. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah saya, yaitu algoritma dan pemrograman. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara rinci apa itu algoritma dan apa itu pemrograman, bagaimana cara keduanya bekerja bersama, dan mengapa keduanya menjadi dasar dari perkembangan teknologi saat ini. Saya juga akan memberikan contoh sederhana berupa program menghitung luas persegi panjang menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan teman-teman menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasannya, saya ingin bertanya, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah aplikasi di ponsel itu bisa bekerja dengan begitu pintar? Misalnya, bagaimana aplikasi kalkulator bisa memberikan hasil hanya dalam hitungan detik, atau bagaimana game yang kalian mainkan itu memiliki aturan yang rumit tapi tetap berjalan lancar. Jadi semua itu terjadi berkat algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah logika atau langkah-langkah penyelesaian masalah, sedangkan pemrograman itu adalah cara kita mengubah logika tersebut menjadi sesuatu yang bisa dijalankan oleh komputer. Tanpa algoritma tidak akan ada solusi untuk masalah, dan tanpa pemrograman komputer tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Keduanya ini sangat penting di era sekarang. Tapi hampir semua teknologi, mulai dari mesin mencari seperti Google, media sosial, hingga game, dibangun di atas algoritma dan pemrograman. Kita mulai dari algoritma dulu. Secara sederhana, itu algoritma adalah urutan langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan algoritma tanpa sadar, teman-teman. Sebagai contoh, bayangkan kita ingin membuat secangkir kopi lah. Jadi kalau buat secangkir kopi itu kan ini langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu siapkan cangkir, lalu masukkan kopi dan gula sesuai selera, dan lalu tuangkan air panas, terus aduk hingga merata. Tuh, langkah-langkah ini itu adalah contoh algoritma karena itu terstruktur. Langkahnya harus dilakukan berurutan, teman-teman, dan juga logis. Setiap langkah itu masuk akal. Dan yang terakhir adalah adanya solusi, teman-teman. Hasil akhir adalah cangkir kopi siap kita minum. Namun dalam dunia pemrograman, algoritma harus dirancang lebih cermat, teman-teman, karena komputer itu membutuhkan instruksi yang sangat jelas dan detail tentunya. Misalnya kita menyuruh komputer buat kopi.
komputer tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kita harus menjabarkan semua langkah secara rinci, seperti ambil cangkir, ambil kopi, dan seterusnya. Algoritma juga harus efisien, teman-teman. Bayangkan, jika untuk membuat kopi kita harus melewati 20 langkah tambahan yang sebenarnya tidak perlu. Ini membuang waktu dan tenaga dong. Nah, dalam pemrograman, efisiensi ini itu sangat penting, teman-teman. Itu. Terus setelah memahami algoritma, kita beralih ke pemrograman. Pemrograman ini adalah proses menerjemahkan algoritma menjadi kode yang bisa dijalankan oleh komputer. Bayangkan komputer seperti sebuah robot yang hanya bisa memahami bahasa tertentu, yaitu bahasa pemrograman. Tugas kita sebagai programmer itu adalah menulis algoritma dalam bahasa ini agar komputer tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang digunakan, seperti C++, Python, Java, dan lain-lain. Setiap bahasa ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, teman-teman. Tetapi prinsip dasarnya sama kok. Kita memberikan instruksi kepada komputer. Contoh sederhana, jika kita ingin menghitung luas persegi panjang ya teman-teman ya, di algoritmanya adalah masukkan panjang, terus masukkan lebar, kalikan panjang dan lebar untuk mendapatkan luasnya, dan tampilkan hasil luas. Sekarang mari kita lihat bagaimana algoritma ini itu diterjemahkan ke dalam kode menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya, saya akan menampilkan sebuah program sederhana yang menghitung luas persegi panjang. Oke, berikut ini adalah kode pemrogramannya. Oke, ini teman-teman bisa dilihat. Ya, yang sudah saya tampilkan dari awal tadi sih sebenarnya. Mungkin ya udah teman-teman lihat. Oke. Ini. Oke, di sini saya akan ngejelasin ya. Jelasin programnya. Jadi pada bagian variabel panjang dan lebar, ini nih, itu digunakan untuk menyimpan ya teman-teman ya, menyimpan input dari pengguna. Nih, yang ini. Sedangkan variabel luas itu digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Ini teman-teman. Oke, lanjut pada input data. Jadi program ini meminta pengguna untuk memasukkan panjang dan lebar persegi panjang. Tuh yang ini teman-teman. Lebar dan panjang persegi panjang. Dan pada proses perhitungan yang ini, program itu menghitung luas dengan rumus luas panjang kali lebar, teman-teman, dan output hasil
itu program menampilkan hasil perhitungan nanti ke layar teman-teman. Sini. Oke, saya akan jalankan programnya terlebih dahulu. Masukkan panjang persegi panjang. Contohnya misalkan saya kasih 30. Enter. Masukkan lebar persegi panjang. Misalkan 15. Contoh aja ini teman-teman ya. Oke. Luas persegi panjang adalah 450 satuan luas. Jadi program ini tuh nyuruh penggunanya atau sayanya itu untuk memasukkan ini teman-teman. Jadi program ini tuh sederhana, tapi sangat penting untuk memahami dasar algoritma dan pemrograman. Langkah-langkahnya itu mencakup semua elemen utama dari masukan, proses, dan keluaran. Dari program ini kita bisa melihatlah bagaimana algoritma diterjemahkan ke dalam program. Algoritmanya adalah langkah-langkah logis untuk menghitung luas persegi panjang. Pemrogramannya juga adalah kita menulis langkah-langkah ini dalam bahasa C++ agar komputer bisa menjalankannya. Program ini hanya contoh sederhana sih, tapi dalam dunia nyata program bisa jauh lebih kompleks, tetapi prinsip dasarnya tetap sama teman-teman. Oke, jadi algoritma dan pemrograman digunakan di hampir semua bidang teknologi teman-teman. Ya, seperti contohnya aplikasi transportasi seperti Gojek dan Grab. Algoritma digunakan untuk menemukan rute tercepat gitu teman-teman. Oke, lanjut pada perbankan. Algoritma itu membantu proses transaksi dengan cepat dan aman. Dan yang terakhir itu pasti ya nggak asing lagi lah bagi kita untuk sekarang ini ya, itu kecerdasan buatan AI. Ya, chatbot seperti ChatGPT menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk memahami dan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi dengan belajar algoritma dan pemrograman, kita gak hanya belajar membuat program sederhana, tapi juga membuka peluang untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat lah bagi banyak orang gitu teman-teman. Jadi ya sampai sini pembahasan kita tentang algoritma dan pemrograman. Kita telah membahas apa itu algoritma, apa itu pemrograman, bagaimana cara keduanya bekerja sama, dan melihat contoh program menghitung luas persegi panjang tadi teman-teman. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan membantu ya teman-teman memahami topik inilah. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih dengan pemahaman algoritma dan pemrograman yang baik. Kita bisa menjadi bagian dari perubahan teknologi di masa depan teman-teman. Oke, saya Ramadi Prayoga. Saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.